Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ijo Imandeka selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi Pemasyarakatan. Izin Bapak, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sistem database pemasyarakatan, khususnya modul kesehatan dan perawatan. Baiklah, sebelumnya izin memperkenalkan diri, Taruna Madia Alisya Salsabila, STB 4368, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Izin untuk sebelum mengenal lebih jauh, kita harus mengetahui dulu apa itu SDP Keswat. Nah, SDP Keswat itu sendiri, SDP itu sendiri merupakan sistem database pemasyarakatan yang dimana menghimpun seluruh informasi yang berkaitan tentang pemasyarakatan. Nah, yang akan saya bahas pada kali ini yaitu SDP Kesehatan dan Perawatan itu merinci seluruh kebutuhan dan proses yang dijalani WBP sehari-hari. Nah, aplikasi yang SDP ini akan mencatat mulai dari pemeriksaan awal WBP hingga nantinya WBP menjalani perawatan lanjutan dan terapi untuk menjaga kesehatan WBP, termasuk pada pengadaan dan penggunaan obat-obatan beserta inventarisasi serta nanti akhirnya akan diproses ketika WBP tersebut bebas. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke apa pentingnya pelayanan kesehatan terhadap WBP. Nah, seperti yang kita tahu bahwa warga binaan itu merupakan seseorang yang dirampas hak kemerdekaannya. Nah, oleh karena itu, walaupun ia dirampas hak kemerdekaannya, namun warga binaan tetap memiliki hak-hak tertentu. Salah satunya adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi, pelayanan kesehatan ini merupakan salah satu upaya agar dapat meningkatkan kualitas kesehatan yang dalam hal ini adalah hak asasi manusia yang harus diberikan kepada para narapidana. Nah, untuk pelayanan kesehatan ini ada peraturannya, yaitu Keputusan Dirjen Pas Nomor Pas Strip 32.PK.07.01 tahun 2016 tentang pelayanan dasar perawatan kesehatan. Hal ini tidak terlepas dari upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada tahanan, narapidana, dan anak didik pemasyarakatan yang terbaik dan ideal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya, apa saja pelayanan dan perawatan kesehatan bagi narapidana? Untuk prosesnya sendiri, warga binaan itu mengalami 3 tahapan dalam menerima pelayanan dan perawatan kesehatan. Yang pertama adalah tahap ketika warga binaan masuk ke lapas atau rutan. Nantinya dilakukan pemeriksaan kesehatan di poliklinik lapas atau rutan yang akan dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan, melakukan tes kehamilan bagi anak wanita, melakukan screening nabza, HIV, TB, TB HIV, dan screening penyakit resiko tinggi, agar nantinya para warga binaan yang memiliki riwayat penyakit beresiko tidak akan menularkan penyakit ke warga binaan lainnya. Selanjutnya, penyuluhan kesehatan. Jadi, penyuluhan kesehatan itu dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pola hidup sehat, sehingga meningkatkan derajat fisik dan mental para warga binaan. Jadi untuk penyuluhan kesehatan itu sendiri nanti akan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan awal, pemberian kebutuhan khusus bagi wanita, karena wanita memiliki mengalami haid sehingga memerlukan pembalut, dan kemudian pemberian makan tambahan bagi anak yang sakit dan hamil, serta pemberian bimbingan dan konseling, serta rehabilitasi bagi anak dengan riwayat pengguna nafza. Dan tahap yang terakhir, ketika menjelang bebas, warga binaan dari lapas atau rutan akan diberikan konseling prabebas, terutama bagi narapidana yang terinfeksi HIV/AIDS, dengan memberikan resume medis sebagai dasar penata laksanaan yang komprehensif dan berkelanjutan di luar lapas atau rutan, serta berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam memberikan penata laksanaan yang komprehensif dan berkelanjutan, baik dalam hal pengobatan maupun rehabilitasi ketergantungan nafza. Baiklah, kita akan langsung masuk ke
SDP itu sendiri. Baiklah, izin untuk melanjutkan. SDP Kesehatan dan Perawatan itu sendiri memiliki beberapa fitur yang diantaranya adalah fitur kesehatan, bahan makanan atau BAMA, dan yang terakhir adalah parameter CASEWAT. Nah, pada fitur kesehatan nanti akan terbagi lagi dengan beberapa subfitur. Di antara yang pertama adalah BAP Kesehatan, yang mana subfitur ini digunakan untuk mencatat berita acara pemeriksaan kesehatan untuk warga binaan yang baru akan masuk ke UPT. Selanjutnya adalah daftar pasien, yang mana digunakan untuk mendaftarkan warga binaan sebagai pasien di bagian perawatan. Dalam hal ini adalah poliklinik, rutan, atau lapas. Nah, nantinya WBP akan mendapatkan nomor rekam medis di sini. Selanjutnya adalah entry pasien baru, yaitu subfitur yang digunakan untuk menginput pasien baru. Selanjutnya adalah fitur pengobatan, fitur perawatan lanjutan, pasien meninggal, inventory obat, sarana, prasarana, dan tenaga medis. Selanjutnya adalah fitur bahan makanan yang akan terbagi lagi menjadi beberapa subfitur yang diantaranya permintaan BAMA dan penerimaan BAMA, siklus menu, sarana prasarana, daftar BAMA, perhitungan perkiraan kebutuhan BAMA, dan pemasok. Dan yang terakhir adalah fitur parameter CASEWAT yang terbagi menjadi beberapa subfitur, diantaranya yang pertama daftar sarana klinik, daftar alat makan dan alat dapur, daftar pakaian dan peralatan tidur, daftar obat, dan terakhir daftar penyakit. Baiklah, sekian itu presentasi mengenai fitur-fitur dan pengertian dari SDP Kesehatan dan Perawatan di lapas atau rutan. Baiklah, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan memaparkan simulasi aplikasi SDP Kesehatan dan Perawatan. Nah, ini merupakan SDP ditjenpas.go.id yang merupakan aplikasi untuk melakukan simulasi penggunaan sistem database pemasyarakatan dengan menginput username admin dan password admin. Kemudian login. Untuk di UPT sendiri itu terdapat operatornya masing-masing, sehingga di sini merupakan aplikasi untuk melakukan simulasi saja. Nah, yang saya tunjuk ini merupakan SDP Kesehatan yang diantaranya terdapat fitur-fitur yang telah saya jelaskan. Nah, yang pertama ini adalah fitur kesehatan, yang diantaranya adalah BAP Kesehatan, data disabilitas, daftar pasien, entry pasien baru, dan sebagainya. Nah, untuk BAP Kesehatan, ketika kita klik, akan muncul data seperti yang di bawah ini. Nah, ini merupakan daftar berita acara pemeriksaan kesehatan, di mana jika seorang warga binaan itu akan menerima perawatan kesehatan, maka akan terdapat di daftar BAP Kesehatan hasilnya, beserta nama, nomor BAP, beserta tanggal BAP. Nah, jika ingin melakukan pencetakan BA atau berita acara, nah kita klik di bagian berikut ini. Nah, nantinya akan muncul
berita acara pemeriksaan kesehatan yang merupakan data diri warga binaan, dan juga akan muncul hasil pemeriksaan fisik seperti keadaan umum, riwayat penyakit, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, jika kita ingin melihat detail berita acara pemeriksaan, kita klik pada bagian yang saya klik tadi. Pada bagian sini, kita klik lihat, dan akan muncul detail berita acara yang merupakan data diri warga binaan, hasil pemeriksaan, seperti surat BAP yang sebelumnya saya tunjukkan. Nah, selanjutnya, jika kita ingin memasukkan atau menginput pasien baru, kita klik entry pasien baru, dan akan kita cari nama warga binaannya atau nomor registrasi instansi. Nah, nantinya akan kita klik tambah. Nah, kemudian nantinya namanya akan terinput. Baiklah, selanjutnya jika kita ingin melihat pasien berobat. Jika terdapat ada pasien yang berobat, nah, daftar informasi pasien yang berobat tersebut akan muncul pada kolom halaman berikut ini, beserta nomor rekam medis, nomor berobat, nama pasien, nomor registrasinya, apakah dia masih merupakan tahanan kejaksaan, tahanan kepolisian, dan sebagainya. Kemudian statusnya, apakah dia masih berada di dalam penanganan atau sudah kembali ke blok, ataupun juga ketika seorang warga binaan itu sedang dirujuk ke rumah sakit, nanti status berobatnya merupakan rujuk. Nah, nanti informasinya bisa diklik lewat sini. Nah, akan muncul data pribadi warga pasien serta detail pasien berobat tersebut. Apakah statusnya belum kembali ke blok atau sudah kembali, dan keterangan penyakit pasien tersebut. Nah, di sini juga nanti akan muncul riwayat berobat. Sudah berapa kalikah warga binaan ini melakukan pengobatan di poliklinik, serta rekam medis yang berisi anamnesa atau gejala beserta diagnosis, beserta rujukan jika warga binaan tersebut dirujuk. Nah, dengan melakukan rawat inap atau rawat jalan. Baiklah, selanjutnya jika kita ingin melakukan munculkan data screening. Nah, kita klik pada subfitur perawatan lanjutan dan kita klik screening. Nah, nantinya pada halaman ini akan muncul seperti pada gambar ini. Jika kita ingin mencari seseorang warga binaan, kita klik dulu kategorinya, misalnya nama pasien. Nah, nanti kita akan masukkan nama warga binaannya. Nah, dan kita juga bisa mencari kategori, misalnya kategori warga binaan yang mengalami HIV dan sebagainya. Kemudian kita klik cari. Nah, untuk menambah data, kita bisa klik tombol di sebelah kanan ini. Nah, dan akan muncul kolom entry pasien baru seperti yang pada bagian ini. Baiklah, selanjutnya, nah, terdapat inventory obat. Nah, jadi inventory obat ini di mana fitur yang merupakan data dari permintaan obat, obat masuk, obat keluar, pemusnahan obat, dan log transaksi. Nah, jika terdapat permintaan obat, nah, jika ada daftar permintaan obat dari UPT, lapas atau rutan, maka item-item tersebut akan muncul pada sub berikut ini.
Nah, misalnya juga seperti screening ini adalah seperti yang saya jelaskan tadi untuk mencatat data screening. Tes laboratorium adalah subfitur untuk mencatat hasil tes laboratorium pasien. Kemudian program komprehensif merupakan subfitur untuk mencatat jumlah peserta program komprehensif. Rehabilitasi sosial adalah catatan peserta dan pembimbing dari kegiatan rehabilitasi sosial. Nah, kemudian ini pasien meninggal merupakan catatan data pasien atau warga binaan yang meninggal dunia. Nah, baiklah, kemudian kita masuk ke Nah, ini sarana prasarana. Sarana prasarana ini ada sarana klinik dan sarana pakaian. Misalnya kita klik sarana klinik, akan muncul jumlah sarana klinik di UPT. Misalnya ada terdapat meja atau lemari obat dan sebagainya. Dan untuk sarana prasarana pakaian nanti juga akan muncul data informasi mengenai pakaian yang didapat oleh para warga binaan. Informasi ini juga mencatat jumlah pakaian, jumlah yang dalam kondisi baik, jumlah dalam kondisi rusak, dan jumlah sisanya. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjut ke fitur BAMA. Nah, fitur BAMA ini sendiri merupakan fitur di mana pencatatan bahan makanan. Seperti ini permintaan BAMA atau penerimaan BAMA. Siklus menu, sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana ini terbagi menjadi alat makan dan alat dapur. Alat makan ini merupakan peralatan di mana warga binaan yang digunakan para warga binaan untuk makan, dan untuk alat dapur merupakan sarana prasarana yang digunakan untuk memasak di dalam dapur. Yang mana para petugas pemasak ini adalah warga binaan itu sendiri. Selanjutnya adalah daftar BAMA. Nah, daftar BAMA ini sendiri merupakan data kebutuhan daftar bahan makanan orang per hari dalam siklus 10 hari baik untuk narapidana, tahanan, atau anak didik pemasyarakatan. Nah, daftar bahan makanan ini sendiri akan diinput oleh pusat atau Ditjenpas. Nah, nantinya akan muncul berikut ini, misalnya kecap, air minum, beras, kayu bakar, ubi atau ketelat, ayam, telur, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada perhitungan perkiraan kebutuhan BAMA. Nah, misalnya di sini ada jumlah warga binaan yang aktif yang ada di UPT. Nah, akan ada juga jumlah para warga binaan yang merupakan warga negara asing atau anak bawaan yang dirawat di luar UPT atau yang sakit ataupun yang sedang menyusui. Nah, nanti akan kita masukkan di sini periode per tahun atau per bulannya. Nah, jadi di sini akan muncul perhitungan perkiraan kebutuhan BAMA di UPT tersebut. Selanjutnya, ini adalah parameter CASWAT yang terdiri dari berbagai daftar sarana, alat dan alat makan dan alat dapur, serta daftar obat dan daftar penyakit. Misalnya kita lihat di sini daftar alat makan. Nanti akan muncul daftar alat-alat makan yang digunakan oleh warga binaan. Selanjutnya misalnya daftar pakaian dan peralatan tidur. Nah, di sini akan muncul peralatan pakaian dan peralatan yang digunakan oleh warga binaan sehari-hari dan yang wajib diperoleh oleh warga binaan itu sendiri, misalnya celana, sarung, alat sholat, pakaian sekolah untuk anak didik pemasyarakatan, matras, bantal, dan sebagainya.
Terdapat juga daftar obat dan daftar penyakit. Nah, misalnya di sini ada beberapa daftar obat yang ada di poliklinik. Nah, nantinya data tersebut juga ada di sini. Nah, untuk pencarian obat itu sendiri dapat kita lihat di kategori ini, misalnya berdasar nama obat atau berdasar satuan obat tersebut, atau misalnya eh, daftar obat yang digunakan atau tidak digunakan, dan kemudian klik cari. Nah, untuk menambah kita klik bagian tambah, dan untuk melihat detail dari obat itu sendiri, kita klik pada bagian ini. Nah, nanti akan muncul misalnya paracetamol, satuannya keping, jumlah paracetamol itu berapa di UPT, dan statusnya apa, digunakan atau tidak digunakan. Baiklah, sekian presentasi dan pemaparan SDP dari saya sendiri mengenai modul kesehatan dan perawatan yang ada di rutan atau lapas. Terima kasih Bapak, mohon maaf jika terdapat kesalahan baik kata maupun tindakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.